Saya menyampaikan tausiah di banyak tempat, tapi rasanya di antara semua itu malam inilah yang paling istimewa. Karena saya bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang pernah mengisi sebagian dari hidup saya pada saat saya sekolah dulu, pada saat saya sedang di perantauan, pada saat saya sedang susah, mereka pernah menghibur saya. Dan hari ini saya melihat wajah mereka. Ketika itu ada namanya grup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, mari kita awali niat baik kita, kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Profesor Abdul Somad LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Rumahnya kita tempati, makanannya kita makan, keluarganya kita datangi. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Untuk almarhumah Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah beserta bapak, beserta keluarga yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Wajma'na ma'ahum mal habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama mereka, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya menyampaikan tausiah di banyak tempat. Tapi rasanya di antara semua itu malam inilah yang paling istimewa. Karena saya bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang pernah mengisi sebagian dari hidup saya pada saat saya sekolah dulu, pada saat saya sedang di perantauan, pada saat saya sedang susah, mereka pernah menghibur saya. Dan hari ini saya melihat wajah mereka. Ketika itu ada namanya grup Bagito. Tidak pernah terlintas di pikiran akan ketemu. Hari ini bertemu bertatap muka. Candaannya cerdas. Ada kritik-kritik di sela kelucuan. Yang bisa menangkap itu orang-orang yang cerdas. Lalu kemudian ada Mas Komeng. Beliau kalau bicara nyeletuk hampir tidak ada jedanya. Tawa yang lama belum habis sudah disusul dengan yang baru. Kemudian ada pula Bang Dery, kemudian ada Bang ujungnya yang ingat, Bang Sipit, Rudi Sipit, ada Bang Bopak Castello, ada pula Bang Ginanjar, kemudian yang gini-gini aja belajar, ada Bang Tigor, yang tidak pernah terlintas pikiran akan ketemu Bang Tigor. Malam ini ketemu, berfoto. Tapi di antara semua, yang paling banyak dosa saya, kalau saya lihat di TV saya matikan, itu Bang
yang pakai topi tajam. Beliau berhasil membangkitkan emosi saya. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh Prof, oleh keluarga untuk, sebetulnya saya dipertemukan untuk meminta maaf pada beliau. Beliau berhasil memainkan peran yang luar biasa. Bang Taufik, Sapalas, dan lain-lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hah? Taufik Lala, Taufik Sapalas sudah duluan. Bedanya, yang sekarang-sekarang saya hampir tidak banyak kenal, saya tidak menonton TV. Saya tidak mengikuti lagi. Kenapa dengan abang-abang yang sekarang saya kenal, ini masa dulu, masa lama. Jadi saya waktu itu masih mengikuti mereka, dan dibandingkan dengan yang sekarang, lawakan mereka itu natural, tidak dibuat-buat. Lalu kemudian sekarang saya lihat ada fenomena menjatuhkan orang, menjatuhkan tokoh, menjatuhkan, bahwa dalam candaan itu ada menyebut, ya, tapi tidak sampai seperti sekarang. Mengerikan sekali. Lalu kemudian mereka dulu itu lebih natural, kemudian candaan mereka itu tidak menyentuh agama. Sekarang begitu mudahnya orang menjadikan agama sebagai candaan. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi ketika kita mengatakan ini tidak boleh, ini haram, maka kita mesti menunjukkan yang boleh itu mana. Maka saya berharap mereka bangkit kembali, segar kembali seperti dulu. Mudah-mudahan energi positif ketika mereka berkumpul, ketika mereka hijrah, mereka tidak meninggalkan dunia ini, tapi membuat sentuhan baru. Kalau sahabat-sahabat dengan Mas Ari Untung ada musyawarah, maka ada kajian majelis pengajian pelawak, maka supaya pertemuan itu lebih bermakna, mungkin membuat rumah tahfiz Quran, kemudian ada di sana dikelola, meniru apa yang dilakukan oleh almarhumah Profesor. Hari ini beliau sudah tidak ada di tengah kita, tapi pahalanya tetap mengalir. Itu langkah-langkah itu bisa kita ikuti. Bisa minta saran-saran dari keluarga besar almarhumah, ada profesor, ada anak-anak beliau yang punya pengalaman luar biasa untuk menata itu ke depan. Sehingga kita berharap mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan atau setahun ke depan kita buat pertemuan di rumah tahfiz yang digagas oleh sahabat-sahabat Paski, insyaallah. Lalu kemudian saya diminta untuk menyampaikan, apakah Rasulullah dan para ulama itu dalam menyampaikan risalah dakwah berinteraksi itu serius-serius saja? Kalau melihat wajah mereka sangar, ceritanya neraka saja, apakah begitu? Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk, kemudian dia katakan, la yadkhulul jannata ajuz, orang tua tidak masuk surga. Menangislah seorang nenek-nenek, karena dia sudah tua. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Karena Nabi mengatakan orang tua tidak masuk surga. Lalu Nabi tersenyum. Kata Nabi, maksudku bukan itu. Maksudnya orang sudah tua, nanti ketika di akhirat, dia jadi muda lagi. Bukan orang tua tidak masuk surga. Karena itu Nabi tersenyum. Nabi jelaskan, maksudnya orang yang sudah tua, umur 70, 80, ketika dia meninggal, nanti dia muda lagi, karena penghuni surga itu umurnya 30, 31, 32, 33, usia yang dapat menikmati keindahan surga. Logis, masuk akal. Kalau umur 80, 90 masuk surga dikasih kacang goreng, apa yang mau kita kunyah? Apalagi bidadari, mau diapain? Nah, jadi Nabi itu logis. Suatu ketika Nabi sedang duduk, datang seorang laki-laki, halaktu, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi. Maaf, karena aku berhubungan dengan istriku di siang Ramadan. Kalau begitu engkau syahraini mutatabi'aini, kau mesti puasa 2 bulan berturut-turut sebagai hukuman karena engkau melanggar larangan melakukan hubungan di siang Ramadan. Kata dia, sedang 1 bulan aja aku tidak tahan ya Rasulullah, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kalau begitu engkau ganti dengan memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Kata dia, aku pun termasuk fakir miskin, aku tidak sanggup memberikan mereka makanan. Lalu Nabi pergi ke belakang mengambil kurma, Nabi berikan. Ini kurma
pergi pulang ke kampung, berikan kepada orang yang ada di kampungmu. Kata dia, di kampung itu akulah yang paling miskin ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi tersenyum, hatta badat nawajizuhu. Nabi tersenyum sampai nampak gigi gerahamnya. Artinya dia tersenyum melebar. Nabi, padahal ini sesuatu yang terlarang, tapi melihat perbuatan dia, maka Nabi tersenyum. Artinya Nabi pun juga punya rasa gurauan. Bedanya Nabi tidak berdusta, tidak melakukan dusta hanya supaya ingin orang tertawa. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Ada makna di dalam setiap ucapannya. Lalu kemudian ada seorang anak kecil, dia memelihara seekor burung pipit. Burung itu mati. Lalu Nabi mencandai dia, menggurau dia supaya dia tersenyum. Kata Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Biasanya anak kecil dipanggil namanya saja, tapi ini dipanggil anak kecil. Kalau dipanggil bapak-bapak, bapak-bapak, mas, gimana kabar burung pipitmu? Nabi ingin menghibur hatinya. Jadi Nabi menghibur dengan kalimat-kalimat yang tidak lazim digunakan pada anak-anak biasa, dipakai untuk anak itu karena ingin menyenangkan hatinya. Jadi metode itu juga yang saya pakai dalam sebagian tausiah saya. Masyarakat kita ini sedang letih. Di rumah dia tertekan, di jalan dia kena razia, di kantor dia ditekan atasan, dia ke masjid mau menyegarkan pikiran, langsung begitu masuk neraka. Jadi di mana lagi aku mau mengadukan kesulitan hidupku? Jadi oleh sebab itu kalau sahabat-sahabat melihat tausiah saya, kenapa Ustadz masukkan unsur selama itu adalah bagian dari, bukan ada unsur dusta di dalam.